adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Elni di Bina Iman Anak. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita menjadi anak yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik masih ingat nggak ya, minggu lalu kita belajar tentang firman Tuhan, tentang hari Pentakosta. Adik-adik masih ingat nggak ya hari Pentakosta artinya apa? Nah, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan murid-murid. Waktu itu, Roh Kudus dalam bentuk lidah api memenuhi murid-murid sehingga mereka bisa berbahasa roh dan juga berani menyampaikan firman Tuhan. Contohnya adalah Petrus. Pada waktu itu, Petrus berani menginjil atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka sehingga 3.000 orang bertobat. Adik-adik tahu nggak ya kenapa Petrus bisa seberani itu menyampaikan firman Tuhan? Ternyata karena Petrus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita buka Alkitab kita ya di dalam firman Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Kak Elni bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita hari ini mengetahui satu kebenaran lagi, bahwa kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak Allah? Nah, tentunya kita semua mau ya menjadi anak-anak Allah. Karena itu, mari semuanya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Lalu bagaimana caranya, Kak? Yang pertama yang harus kita lakukan tertulis di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dan juga ayat yang ke-13 berkata bahwa kita tidak lagi menjadi anak-anak yang suka melakukan keinginan daging, tetapi kita menjadi anak-anak yang melakukan keinginan roh. Artinya apa, Kak? Keinginan-keinginan yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya mencuri, mengambil barang teman sembarangan tanpa izin, suka melawan orang tua, suka berbohong, dan segala macam bentuk-bentuk keinginan daging yang lain. Tapi kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kita mau melakukan keinginan roh, artinya keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, taat kepada papa mama, denger-dengeran, rajin berdoa, suka baca firman Tuhan, rajin bernyanyi kepada Tuhan. Tentunya juga suka mau mendengarkan Bina Iman. Adik-adik yang di rumah, kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ciri kita kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus atau anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak yang berani, bukan anak-anak yang penakut. Contohnya, takut tidur di kamar sendirian gak ada papa mama, atau takut ke toilet sendiri padahal toiletnya di samping kamar nih, harus didampingi oleh papa mama. Tidak ya, ketika kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita, kita bukan lagi anak yang penakut, melainkan menjadi anak yang pemberani, terutama berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Contohnya, hari Minggu dengar firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Setelah itu kamu menemukan temanmu berbohong, kamu boleh memberitahukan dia firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ya adik-adik, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, biar Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, mungkin setelah bangun pagi, atau sebelum belajar, adik-adik mau berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Roh Kudus, sehingga sepanjang hari atau sepanjang adik-adik belajar, Roh Kudus memimpin kehidupan kita, atau memimpin kehidupan adik-adik yang di rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati kita semua.